Shalom, selamat berjumpa di ibadah pagi hari ini. Karena ada halangan saya tidak dapat hadir secara fisik. Namun zaman sekarang kita masih bisa menggunakan secara video ya. Saya rasa saudara sudah biasa karena musim pandemi ini anak-anak juga belajar online. Selalu sudah familiar dengan cara demikian. Jadi saya bersyukur juga walaupun secara fisik tidak bisa hadir, masih bisa menghadirkan video ini kepada saudara-saudara. Saya harap saudara semua diberkati walaupun secara video, namun firman Tuhan masih tetap sama. Ya, firman Tuhan akan disampaikan dengan penuh semangat. Saudara juga menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu maupun semua orang yang mendengarkan, supaya mereka membuka hatinya dan mau menerima firman yang disampaikan serta mau menerapkan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, supaya mereka berani mengambil keputusan karena firman-Mu sudah berkata. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami naikkan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah moving forward, ya, moving forward. Tapi bagaimana caranya untuk move forward ya? Jadi ya kalau maju biasanya di dalam perlombaan ya. Dalam perlombaan selalu ada yang menang, ada yang kalah. Karena apa? Seperti perlombaan antara kura-kura dan kelinci, pernah dengar ya? Anak-anak juga semuanya sudah sering mendengar cerita ini. Dan yang menang siapa? Kura-kura ya. Padahal kura-kura jalannya perlahan, kelinci jalannya lompat-lompat cepat sekali. Ternyata kelinci memandang rendah, meremehkan kura-kura. Namun kura-kuranya menang karena apa? Dia konsisten, maju walaupun perlahan-perlahan, tapi maju, pasti maju. Tidak menengok ke belakang. Kesulitan dia atasi ya, walaupun ada kesulitan tetapi dia berjalan terus, berani menerima tantangan itu ya, akhirnya dia menang. Nah saudara-saudara, teks kita hari ini ya, moving forward, tetapi diberi teksnya dari Yohanes 16:1-4. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah silakan saudara mengikutinya, saya akan membacakan. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Mengapa ayat ini mengenai kesulitan ini untuk tema move forward ya? Lalu saya periksa, kenapa ini peringatan supaya tetap tekun, hati-hati. Karena kita mau mengikut menjadi murid Kristus, ada halangan, tidak semuanya mulus. Bakalan ada halangan di depan kita. Itu sebabnya kita harus tetap jalan yang pasti. Slow but sure. Walaupun perlahan-lahan tapi pasti maju ke depan. Ya, tidak stuck, tidak mundur, tetapi maju. Nanti kita lihat ya. Nah saudara, latar belakangnya dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan Yesus setelah dia makan perjamuan bersama murid-muridnya,
Dia itu adalah malam di mana dia akan ditangkap. Tuhan Yesus akan menuju ke Getsemani untuk berdoa bersama-sama murid-muridnya. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan Yesus mengingatkan, memberitahu bahwa dia akan meninggalkan mereka. Tetapi mereka jangan khawatir, mereka tidak sendirian. Nanti dia akan mengirim, Bapa akan mengirim Roh Kudus, Roh penghiburan. Dia yang akan memimpin dan membimbing mereka. Dia yang akan menghibur mereka. Itu di dalam dari mulai pasal 14 ya. Saudara nanti di rumah membaca pasal 14, pasal 15. Lalu dia memberitahu bahwa mereka harus tetap di dalam Kristus. Ya, akulah pokok dan engkaulah ranting-rantingnya. Jadi tetaplah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Ya. Jadi nanti apa saja kamu mau minta, apa yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Tapi maksudnya apa yang kita minta diberikan kepada kita, kepada murid-muridnya, yaitu kalau dia tetap di dalam Kristus dan kita mengenal firman-Nya. Dan firman-Nya, engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Jadi firman Kristus itu di dalam hati murid-muridnya, di dalam saudara dan saya. Maka mintalah apa yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Nah, maksudnya apa yang kamu kehendaki, apakah kamu mau supaya berbuah banyak? Karena kalau kita melekat pada Kristus, kita akan berbuah banyak. Akan berbuah berlipat-lipat. Dan harus saling mengasihi untuk menjadi ciri murid Tuhan Yesus. Nah, itu nasihatnya diberitahu supaya berbuah banyak. Baru akhirnya dia memberitahu ini ya. Dan ayat yang terakhir sebenarnya demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita sudah berpengalaman dengan Kristus, kita sudah berpengalaman dengan Yesus, kita harus bersaksi, menyaksikan kepada orang lain. Ya. Nah, itu sebabnya setelah dia mengatakan demikian, baru dia memberitahu bahwa kemungkinan akan ada penderitaan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi supaya kita tetap teguh. Ya, saudara-saudara, memang ada banyak penderitaan. Ya mungkin bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami. Tetapi dalam kapasitas kecil atau besar, orang-orang mengikut Kristus ada penderitaannya. Ya, zaman sekarang juga masih ada orang yang diusir, ada orang yang dipenjara karena berbicara tentang Tuhan Yesus, ada orang yang sampai dibunuh, ada orang ya waktu sama ISIS itu kan banyak ya orang Kristen dibunuh dan disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang karena tidak mau menukar dengan apapun, karena keselamatan dalam Tuhan Yesus itu begitu berharganya. Walaupun dibunuh, mereka rela dibunuh daripada kehilangan keselamatan. Nah, Tuhan Yesus memberitahu juga bahwa walaupun sekarang ini kita berduka cita, kita menderita, tetapi nanti akan datang saatnya kita bersuka cita. Dia katakan demikian ya. Ayat 21 dari pasal 16. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, saudara yang pernah menjadi ibu atau bapak-bapak yang menyaksikan ibu-ibu melahirkan, luar biasa ya, kesakitan. Untuk kalau melahirkan normal ya, sekarang ada yang sesar nggak terasa apa-apa. Tapi saudara-saudara, pada waktu anak sudah lahir, sakitnya lupa semua ya. Saya melahirkan 3 anak yang normal. Jadi tahu bagaimana rasanya kesakitan itu. Tetapi kesakitan itu setelah anak lahir hilang semuanya, tidak ingat lagi ya.
akan kesakitan itu. Nah, saudara, ini diumpamakan demikian oleh Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan, ya, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Nah, berikutnya ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanya apa-apa lagi kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Karena Kristus sudah kembali ke surga, Tuhan Yesus di sana menyediakan tempat bagi kita. Pada waktu nanti, setelah waktunya kita kembali, kita bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya gembira. Tidak ingat kesusahan apapun yang pernah kita alami dalam menjadi anak-anaknya, dalam menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dia katakan demikian. Dia juga dia janji yang ayat yang terakhir demikian, ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu kalau kita belajari di sini, Tuhan Yesus seorang pemimpin yang jujur. Ya, mana ada pemimpin yang begitu jujur memberitahu kalau ikut dia bakalan akan menderita. Tetapi Tuhan Yesus juga memberitahu bahwa ikut dia itu ada resikonya. Memang kita dapat menerima kerajaan surga, tetapi ada risikonya ditolak oleh dunia. Akan dianiaya. Murid-murid Tuhan Yesus, aduh, mereka ada yang dibunuh, ada yang dilempari batu, ada yang dipenjara, ada yang disalib terbalik. Waduh, penderitaannya luar biasa, saudara. Tetapi mereka tetap mengikut Tuhan Yesus, tidak mau menyangkal. Karena mereka tahu ini janjinya Tuhan Yesus, bahwa nanti kamu akan bersuka cita di surga. Nanti sekarang ini di dunia menderita, tetapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa kok kita dibiarkan menderita? Saya juga tidak mengerti mengapa kadang-kadang orang yang menderita ada mukjizat, mereka akan dilepaskan dari penderitaan. Tetapi ada juga orang yang sampai menderita setengah mati, tapi mereka tetap menjalaninya. Namun dibandingkan dengan hidup kekal itu tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sampai di move forward. Bagaimana kita? How to move forward? Bagaimana kita sudah tahu semua ini? Apa upahnya mengikut Tuhan Yesus? Apa resikonya? Dan apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi peringatan Tuhan Yesus kepada muridnya ialah harus tetap di dalam Dia dan kita harus berbuah banyak. Nah, sekarang saudara, tantangannya ada dua macam. Yang pertama, tantangan untuk diri sendiri, ke dalam. Bagaimana saudara bergerak maju? Ya, sebetulnya pertanyaannya begini, saudara ini merasa saudara ini sedang bergerak maju? Apa saudara sedang stagnan? Apa saudara mundur? Ya, selama ini sudah berbulan-bulan ini diam di rumah, apakah saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat membaca firman-Nya, mempelajarinya, walaupun jarak jauh, selalu mengikuti ibadah, doa, dan lain-lainnya? Atau apakah saudara lama-lama sudah menjadi bosan, tidak mengikuti? Atau malah, wah, baca Alkitab juga udah jarang, karena nggak ketemu, karena tidak bersekutu, lalu akhirnya melempem gitu ya. Ya, saudara sendiri yang tahu. Saya tidak tahu, ya. Tetapi saudara bagaimana move forward? Yang pertama, untuk mendisiplin diri saudara, saudara bikinlah jurnal, catatan, bisa di HP, ya. Pakai HP saudara catat kapan saudara membaca Alkitab,
kapan tidak membaca, kenapa gagal, atau kapan saudara melakukan kebaikan, kapan saudara mengampuni orang, kapan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain, bagi gereja, bagi kerajaan Tuhan. Nah, itu saudara sendiri buat catatan saudara untuk ke dalam. Orang lain tidak tahu, hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Nah, untuk move forward yang kedua, ada cerita saudara mengenai kadal. Kadal itu terjepit di rumah yang hampir rubuh, tetapi rumah itu tidak diperbaiki sampai 10 tahun kemudian baru yang punya rumah sempat atau baru punya uang mau memperbaiki rumah itu. Nah, waktu mau memperbaiki rumah itu baru tahu bahwa ada kadal yang terjepit. Tapi mereka heran, kok tidak mati ya kadalnya? Padahal sudah 10 tahun. Waktu mereka memperhatikan, ada kadal lain yang datang. Kadal yang lain datang membawakan makanan. Jadi dia memberi makanan. Oh, ternyata ada temannya yang setia memberi makan. Sehingga dia survive selama 10 tahun. Saudara, kalau itu binatang ya, dapat memperhatikan temannya atau mungkin itu pasangannya yang menderita dan dia membawakan makanan. Kelihatannya sepele, tetapi membuat kadal yang lain tuh hidup, survive. Nah saudara, gereja kita juga punya program. Memang program membuka pos PI di beberapa tempat, tetapi ada satu program yang memberi beasiswa kepada anak-anak yang tinggal di tempat pedesaan atau tempat pedalaman. Di Kalimantan, ada di Jawa Tengah ya. Dan beasiswanya itu murah banget saudara. Untuk anak SD 50.000 sebulan. Anak SMP 100.000 sebulan, anak SMA 150. Gereja sudah punya 23 anak yang mendapat beasiswa. Jikalau ada lagi uangnya, maka gereja akan menambah lagi anak-anak yang akan diberi beasiswa. Saudara, indah sekali ya kalau saudara bisa partisipasi di dalam hal ini. Kalau pendeta, ya karena ada anak-anak yang ikut ibadah, saudara di kursi saudara disediakan kertas ya. Saudara lihat ada kertas dan juga pensil atau pena. Nah, saudara silakan saudara menulis nama saudara dan saudara mau komitmen memberi beasiswa berapa? Ya, mulai dari 5.000 bisa 10.000 sebulan loh saudara. 5.000 atau 10.000 atau 25, 50, 100 sampai 1 juta pun boleh. Berapa sebulan saudara mau memberi? Nanti saudara berikan, mungkin ada amplopnya, saudara persembahan, tulis untuk beasiswa. Nah, saudara tulis di janji situ supaya gereja juga tahu berapa yang akan diterima, supaya nanti gereja bisa menambah berapa anak yang akan diberi beasiswa. Nah, itu tantangan kita, satu ke dalam, satu keluar. Saudara sudah mempelajari firman Tuhan sudah disampaikan. Saya harap Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri saudara. Saudara membuka hati dan saudara berdoa. Saudara mampunya saudara beri berapa saja ya. Orang lain tidak tahu, bendahara nanti yang tahu dan dikumpulkan supaya gereja ini bisa move forward. Ya. Jadi gereja ini juga bisa maju ke depan, maju 57 katanya maju. Jadi bisa maju memberi beasiswa orang lebih banyak. Jadi kita menjalankan perintah Tuhan Yesus. Kalau saudara mau memuridkan orang pribadi, satu orang pun boleh. Dan saudara hubungan dekat dengan dia, menolong kehidupan rohaninya dan juga menolong yang lain-lainnya supaya dia berjalan ikut Tuhan Yesus. Nah saudara, itulah tantangannya. Saya harap saudara seperti Tuhan Yesus katakan, jangan kamu kecewa dan menolak aku. Ya, jadi saudara ke dalam, saudara buat jurnal, keluar, saudara tantangannya hanya memberi beasiswa ini kali. Ya, saudara tidak disuruh ikut mission trip atau kalau mau boleh, karena nanti ada mission trip ya.
Tetapi untuk beasiswa saya harap saudara partisipasi dan saudara menanggapi firman Tuhan yang sudah disampaikan, saudara berkomitmen. Ya, jadi supaya saudara berbuah banyak dan saudara murid Kristus yang sungguh-sungguh karena mengasihi orang lain, saling mengasihi. Demikian firman Tuhan saya sampaikan, kita tutup dengan doa dan nanti Pendeta Chris yang akan melanjutkan untuk berbicara pada saudara mengenai komitmen saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang sudah berbicara kepada kami pagi hari ini melalui firman-Mu, berkati firman-Mu di dalam diri setiap orang. Biarlah setiap orang mau ambil keputusan untuk maju, bergerak walaupun lambat tetapi ada yang dilakukan. Tidak mundur. Bersama Roh Kudus yang memimpin, kami semuanya dapat maju terus walaupun one step at a time. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat ini, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin karena Roh Kudus yang membimbing kami. Biarlah segala sesuatu dari Engkau, untuk Engkau, bagi Engkaulah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Bapa. Sampai berjumpa lagi.